Kuliah subuh kita pagi ini saya sampaikan dengan judul Teruslah perbanyak mengingat mati. Teruslah perbanyak mengingat mati. Sebagai landasan awalnya, saya merujuk kepada firman Allah dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti semuanya akan merasakan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat nantilah akan disempurnakan balasan dari amal perbuatan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimuluskan masuk surga, maka dialah orang yang benar-benar beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdaya saja. Shadaqallahul azim. Kajian subuh kita saya lebih fokuskan mentadabbur ayat ini. Mentadabbur artinya mendalami, merenungkan ayat ini sehingga dapat oleh kita intisarinya. Sesuai dengan judul yang saya berikan tadi, saya mengajak diri saya, keluarga, dan kita semua, mari terus di sepanjang kehidupan kita sering banyak mengingat kematian. Oleh karena kematian itu dalam kehidupan dunia ini sebuah kemestian bagi makhluk hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa aja makhluk Allah yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Tidak hanya manusia, malaikat juga diberi nyawa. Malaikat pun nanti akan mati. Bahkan dari seluruh makhluk yang paling terakhir mengalami kematian nanti adalah malaikat Israil, yang tugasnya selama ini mencabut nyawa. Akhirnya ketika kiamat besar selesai dan ditutup dunia ini, tidak ada lagi nanti dunia, yang tinggal lagi alam akhirat aja, maka menjelang itu yang terakhir meninggal adalah malaikat Israil ini. Nah, dia yang mencabut nyawanya nanti dengan kekuasaan Allah. Begitu juga dengan makhluk hidup yang lain, jin dan hewan. Itu semuanya akan mengalami kematian. Nah, kita fokuskan kepada kematian manusia.
siapapun manusianya, berapapun umurnya, apapun status sosialnya, tidak bisa mengelak dari kematian. Tidak bisa. Ya. Mau kemana? Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang barangkali kalian ingin terus lari daripadanya, sesungguhnya dia pada waktunya nanti pasti akan mendapati juga. Ketika mendapati, mau kemana lagi? Bahkan dalam surat Al-Insyiqaq, surat ke-84 ayat 6, kita ini ada antrian kematian. Qul ya ayyuhan nas innaka qadirun ila rabbika kadham famulaqi. Hai sekalian manusia, kalian sedang menuju kepada perjumpaan dengan Tuhanmu, dengan perjumpaan yang sesungguhnya. Itu maknanya itu kita antrian. Yang namanya antrian, Ibu, semakin ada yang sudah maju dari antriannya, yang di belakang gimana? Maju terus. Nah, apakah seperti apa kemajuan antrian kematian setiap orang? Itu rahasia Allah. Surah Luqman, surah ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'a. Sesungguhnya hanya di sisi Allah sajalah saat-saat kematian itu. Saat itu termasuk kiamat, peristiwa apa yang terjadi, itu saat. Anda masuk di dalamnya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang akan tahu di bumi mana, kapan, dalam keadaan bagaimana dia akan mati. Nggak akan tahu orang. Itu juga dengan keluarganya dan orang lain. Dan kita nggak tahu nih, antrian kita sudah sedekat apa dengan saat ajal kita. Tapi memang kalau sudah sampai, ya itu ajal kita yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf surah ke-7 ayat 34. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu sudah ada ajalnya. Apabila ajal salah seorang mereka sudah datang, sesaat tidak bisa dimundurkan, sesaat tidak bisa dimajukan. Dia akan terjadi pada waktu yang Allah tetapkan kematian. Bahwa ada kematian karena kecelakaan, penyakit, dibunuh dan sebagainya, itu hanya cerita dengan tinggal. Yang sebenarnya itulah jalan ajalnya semua. Dan kematian juga tidak semuanya karena sebab-sebab yang lahiriah diketahui oleh manusia selama ini. Ada orang Ibu, pernah kami itu jamaah masjid asrama haji yang sakit si ibu, si istri. Jadi suami sehat walafiat. Nah, kami karena sudah 3 hari beliau masih dirawat, ya besok ke rumah sakit aja, tidak ke rumah sakit. Memang kondisi ibu itu sudah pucat, ya. Umur memang sudah 67 saat itu, 67. Suami beliau 70, berarti lebih 3 tahun suaminya. Nah, kami doakan semoga nenek segera sembuh, bisa berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Besoknya kami dapat berita meninggal. Kiranya yang meninggal bukan ibu yang sakit itu, tapi suaminya yang menunggui yang meninggal. Sehingga ada jamaah lain bercanda kalau saya bertanya, Ustaz, nggak salah ambil mereka tahu, nggak salah ambil. Makasih kan nenek itu yang nomor itu parahnya sakit. Nanti suaminya terambil.
Tidak ada yang salah. Itu perhitungan manusia saja yang keliru itu. Itu menunjukkan bahwa bukan sakit yang menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian itu adalah ajal. Kalau belum ajal berpantang mati. Nah kemudian ada juga orang menyebut Pak Ibu, mati hidup tuh hanya sekali. Betul atau salah betul? Hidup hanya sekali. Salah. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 28. Kita hidup dan mati 2 kali. Kalau ini direnungkan oleh manusia, kata Allah dalam ayat itu, nggak akan berani orang kafir. Jangankan kafir, berbuat maksiat, berbuat dosa saja nggak akan berani. Kalau ini direnungkan, apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi? Bagaimana mungkin kalian bisa kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Dulunya kamu itu mati. Kapan dulunya itu, Bapak? Sebelum kita ditiupkan roh ke janin tubuh kita dalam kandungan ibu kita masing-masing. Selain Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam kan langsung diciptakan dari tanah. Itu setelah janin dalam kandungan seorang ibu 4 bulan. Ya 4 bulan Bu. Nah itu baru ditiupkan roh. Mulailah kehidupan baru. Tapi sebelum itu kondisi manusia fisiknya mana? Dalam keadaan mati baru mulai ada kehidupan. Nah itu mati pertama. Jadi kita sudah mati sebelum hidup gitu kan. Hidup yang pertama apa? Nah itu setelah ditiupkan roh ke janin. Itu hidup pertama. Nah setelah kita menjalani hidup yang pertama tadi, sampai kapanpun yang ditakdirkan oleh Allah, manusia kembali mengalami kematian. Itu kematian kedua. Kematian kedua. Dan setelah itu tidak ada lagi kematian. Kenapa? Karena setelah kematian kedua nanti yaitu kita meninggalkan dunia ini, kita dihidupkan lagi di alam akhirat. Di alam akhirat itu nanti tidak ada kematian baru. Orang hidup aja selalu di akhirat nanti. Maka itulah nanti sangat bersyukur orang yang berjibaku untuk beramal soleh, menjaga iman dan takwanya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, karena mereka nanti akan menikmati kesenangan abadi di surga. Alhamdulillah Allah, untung saya dulu sungguh-sungguh berjibaku semangat terus beribadah. Misalnya kan, nah, ini keuntungan yang saya nikmati di akhirat sekarang. Dan memang ayat yang saya baca di awal tadi Ibu mengarahkan kita ke situ. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya amal perbuatanmu di dunia ini itu akan disempurnakan balasannya nanti di akhirat. Berarti disempurnakannya di akhirat. Di dunia ini kemana? Sudah juga dibalas amal perbuatan kita di dunia ini. Cuman itu belum sempurna. Sempurnanya nanti di akhirat. Baik buruknya pasti dibalas. Misalnya ketika kita mengerjakan ketaatan, itu sudah dibalas nggak di dunia ini Pak Ibu? Sudah. Apa di antaranya? Hidup lebih tenang, lebih lapang, lebih enak. Selain kita sudah mengumpulkan pahala dengan ibadah kita, itu sudah balasan itu. Tapi itu belum balasan yang sempurna. Allah sempurnakan balasan ketaatan kita itu nanti di akhirat. Bagaimana? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Balasannya kalau kita maksimal, sungguh-sungguh menjaga iman dan takwa, ketaatan, kesolehan kita di dunia ini, kita nanti dihindarkan dari neraka dan dimuluskan masuk surga. Itu balasan sempurnanya nanti. Sehingga orang yang menerima itu nanti bersyukur-syukur berkali-kali, luar biasa syukurnya. Semoga semua kita yang seperti itu nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Kapan perlu kita rindukan terus? Tidak cuma terhindar dari neraka, mulus masuk surga, dapat oleh kita kalau bisa surga nomor 1 pula lagi. Apa nama surga nomor 1? Surga Firdaus. Kalau pagi ini kita kuliah subuh sama Ustaz Firdaus, mudah-mudahan juga dapat nanti surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di antara amalan bisa dapat surga Firdaus apa? Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 dari ayat 1 sampai 11. Di antaranya apa? Rajin sholat berjamaah. Jadi orang yang rajin sholat berjamaah tidak cuma nanti terhindar dari neraka, mulus masuk surga, bisa dapat surga Firdaus. Kalau ini jadi cita-cita kita, Pak Ibu, insya Allah dimanapun berada, kemanapun pergi, kita akan ingin berjamaah terus. Lain mau itu rasulnya kita selama baik. Alhamdulillah. Coba Ustaz kalau misalnya jarang berjamaah, tapi sholat nggak tinggal, insya Allah kalau kita hendak membuat dosa yang banyak kadang-kadang, kalau dosa ketek kan nggak bisa melak. Dosa ketek kan misalnya, sarang mota lama tasabi udah ada setabula lagu dosa Allah. Aku mungkin bisa dosa kecil, nggak bisa melak kan? Dosa besar, dosa yang kita tidak seberapa. Insya Allah itu diampuni nanti, sehingga dosa kecil tadi tidak membuat kita masuk neraka. Ya kan? Cuma dengan jarang berjamaah, cuma selamat dari neraka, mulus surga, tapi tidak dapat surga Firdaus. Surga-surga yang lain apa? Surga Adenin, surga Ma'wa, surga Darussalam dan lain sebagainya. Tapi tidak surga Firdaus. Kamu tanya kita nyonya surga yang lain tadi atau yang surga Firdausnya mana? Surga Firdaus. Ayo rajin terus sholat berjamaah. Setuju kan Bu? Nah, tidak cuma ibadah, apapun dalam hidup kita ini arahkan ke situ. Dalam arti apa? Apapun dalam hidup kita ini, ayo jadikan itu membuat kita selamat dari neraka, mulus masuk surga. Apapunnya misalnya, cari harta, silakan carilah harta sebanyak-banyaknya. Bahkan kita bisa sampai sekaya-kayanya, miliarder, tidak ada dibatasi, tidak ada dilarang. Bahkan kalau ini kita renungkan, kita ingin kaya, tapi kekayaan itu bagi kita untuk memperbanyak lagi bekal akhirat kita. Begitu. Dengan kekayaan kita bisa banyak berzakat, kita bisa banyak bersedekah, bisa banyak membantu fakir miskin, ini kebutuhan agama dan lain sebagainya. Nah, kalau kita miskin kan paling jalan infak 2000-nya, kan? Saya cerita itu Sandiaga Uno, Ibu. Nah, beliau sudah lama menerapkan. Kemana aja beliau dapat sholat berjamaah, beliau berinfak 1 juta. Karena mau uangnya triliunan uangnya. Awak beliau lah bisa berinfak 1 juta. Kecuali mungkin yang donatur, nah, itu bisa. Berarti kalau kelimanya Sandiaga Uno itu setiap hari berjamaah 5 juta infaknya sehari. Jadi itu ini tidak ada salah dengan kita kaya, bahkan bisa menjadi ladang emas. Cuma ingat, kalau diraih kekayaan itu dengan cara curang, dengan cara culas, dengan cara zolim, ya itu yang nanti akan bikin masalah. Apa? Nah, harta yang tidak benar, yang tidak hak kita tadi, yang akan menyeret kita ke neraka. Apa gunanya kita nikmati materi dunia ini kalau itu nanti akan melemparkan kita ke neraka? Jangan. Kalau ini jadi pemikiran orang, Bapak, akan berani orang mencuri, merampok, maling, korupsi, akan berani. Apaan saya mencuri sampai korupsi kalau ini pula nanti membuat saya masuk neraka? Enggak mau saya. Tapi bagaimana Pak Ibu praktek mencuri
mencuri sampai korupsi di negara kita. Semakin menderita. Betul nggak? Semakin menderita. Artinya apa? Kurangnya orang mengingat hidup akan mati. Itu sebenarnya. Dia tahu hidup akan mati, cuma kurang tekanan tuh. Kurang tekanan. Oh, jadi pemimpin. Silakan jadi pemimpin apapun. Tapi ingat, jadikan jabatan pemimpin itu membuat kita terhindar nanti dari neraka, mulus masuk surga. Bagaimana caranya? Jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang sangat taat kepada Allah dan sayang kepada yang dipimpinnya. Itu pemimpin yang akan selamat nanti dari neraka dan mulus masuk surga. Tapi kalau pemimpin itu nggak taat kepada Allah, banyak benci kepada yang dipimpinnya, itu akan menyeretnya ke neraka nanti. Jadi jangan hanya ingin jadi pemimpin, pikirkan akhirat. Bisa nggak saya nanti jadi pemimpin ini membuat saya terhindar dari neraka, yang membuat saya mulus masuk surga? Dipelajarinya itu secara kajian Islam mendalam kan? Bismillah kalau begini, siap. Nah, saya akan semakin taat kepada Allah dan menjadikan jabatan saya sebagai pemimpin sebagai perluasan ladang amal saya. Bagus jadi pemimpin seperti itu. Dan itu akan lebih luar biasa kalau yang jadi pemimpin itu berasal dari ulama. Karena ulama itu sudah punya bekal seperti itu. Dia akan menjadikan jabatan pemimpin itu sebagai ladang amal. Yang pemimpin itu sebelumnya dari imam, dari masjid, itu lebih baik daripada yang nggak bisa jadi imam. Ya jauh dari ulama. Subhanallah. Ya kan? Kalau itu nanti kemudian kita berkeluarga, ya kan? Jadikan pemikiran kita bagaimana nanti kita bersama-sama dengan keluarga kita itu semuanya terhindar dari neraka dan mulus masuk surga. Itu dia. Surah At-Tur, surah ke-51 ayat 20. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna minhum min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya juga mantap beriman, kami satukan mereka tidak cuma di dunia, tapi juga nanti kami satukan di surga. Tapi kalau di antara mereka ada yang berbeda, kami pisahkan mereka di akhirat itu. Di misalnya Bu, ada di antara keluarga inti, misalnya 8 orang, ayah ibu 6 anak. Ayah ibu taat, tapi 6 anak ini 5 taat, yang satu banyak maksiat. Nah, yang 5, 7 dari orang tua ini nanti yang berkumpul di surga, sedangkan anak yang tidak taat satu orang ini nanti dilemparkan ke neraka. Itulah perpisahan yang sesungguhnya. Ini perpisahan sesungguhnya bukanlah perpisahan karena salah seorang duluan meninggal di dunia ini. Itu hanya perpisahan sementara. Nanti akan berjumpa lagi di alam yang sama berikutnya. Yang perpisahan sesungguhnya, kalau ada di antara keluarga itu sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Itu perpisahan sesungguhnya. Maka memikirkan keluarga kita, memikirkan anak kita, maka hendaknya yang paling kita pikirkan itu bagaimana nasib di akhirat, bukan nasib di dunia ini. Nasib di dunia ini kita menyalahi takdir masing-masing aja. Tapi selama ini gimana kita mengamati? Yang paling dipikirkan oleh orang tua nasib di dunia ini, betul nggak? Beda dengan Nabi dan Rasul. Kalau memikirkan anaknya, apa yang dipikirkannya? Ma ta'budu min ba'di. Hai anak-anakku, kalau nanti bapak ibumu duluan meninggal, apa yang akan kalian sembah? Masihkah kalian akan bertuhan Allah, beribadah kepadanya? Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi dan Rasul
dan pewaris mereka, para ulama. Tapi orang tua kebanyakan mana Bu? Apa yang dipikirkannya? Mata puluh min ba'di. Anakku, kalau apa ibumu nanti dulu meninggal, apa yang akan kamu makan? Ya kan? Makanya yang dipikirkan apa? Cari pendidikan, cari kuliah yang cepat kerja, supaya nanti bisa dapat gaji cepat. Kapan perlu gajinya banyak macamnya, sumbernya dan sebagainya, supaya cepat menikah, berkeluarga. Lebih ke urusan dunia-dunia begitu. Itu tidak salah. Tapi yang tadi dulu kan, yang di akhirat tadi, bagaimana kita sekeluarga selamat nanti dari neraka dan mulus masuk surga. Nah, dunia tadi apa yang dicita-citakan silakan itu lain. Tapi tetap bukan itu tujuan kita. Kalau itu tujuan kita, itulah yang akan membuat kita kecewa, nanti menyesal. Sudah banyak orang yang sudah duluan meninggalkan Pak Ibu. Sudah kan? Ayo, secara materi duniawi, apa yang mereka bawa? Ketika sudah meninggal itu apa? Masuk kubur, apa yang bawa? Yes, hanya sebatas 3 atau 5 lapis kain kapan dengan kapas-kapas dan pengharumnya itu aja. Nah, lebih dari itu. Kadang kain kapan yang dipakainya itu juga tidak dari uangnya dibelikan, tapi bawaan dari siapa? Bakolnya, gitu kan? Atau teman-temannya, jamaah masjid. Itu yang dipakaikan. Kalau uangnya bisa banyak. Keluarga ini cintai, yang selama ini kita luar biasa berjuang untuk mereka habis-habisan. Semuanya jawabannya demi keluarga. Setelah kita meninggal, maukah mereka membiarkan kita lama-lama di rumah? Bahkan begitu saja kita meninggal, apakah di rumah sakit, sudah langsung disiapkan tempat tidur kita di mana? Tempat disemayamkan kita di mana? Di dalam rumah, tidak di kamar. Ada orang tidur dari rumah sakit, jenazahnya dibawa pulang ke rumah, dimasukkan ke kamar dia dulu. Nah, sudah disiapkan di kamar. Atau langsung kasur, ya, yang di atasnya itu ada kain panjang. Seolah-olah apa? Karena ayah ibu, kalau yang duluan ayah dan ibu meninggalkan, sudah meninggal, jadi ayah dan ibu tidak boleh lagi masuk kamar ya. Seolah-olah begitu, karena bisa jadi selama ini kamar itu tempat istirahat dari keletihan-kelelahan kita bekerja beraktivitas sehari-hari. Tapi setelah kita meninggal, kita sepertinya tidak boleh lagi masuk ke dalam kamar kita. Begitu selanjutnya Pak Ibu, jam 10:30 itu petugas atau mungkin keluarga kita yang bisa sudah mulai mencabik kapan kita. Jam 11-an kita sudah dimandikan. Walaupun tadinya jam 8 baru meninggal pagi. Nggak akan dilama-lamakan, nggak akan dilama-lamakan. Jam 12 kurang sudah diadakan upacara melepaskan jenazah kita dari rumah. Selesai semua rangkaian acara, digotonglah jenazah kita dengan apa? Keranda. Kalau dekat masjid di rumah. Kalau agak jauh, dibawa juga dulu dengan ambulan ke masjid yang dituju. Menunggu orang selesai sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, disolatkanlah jenazah kita. Tapi ingat, itu adalah hari terakhir kita di rumah kita, dan kita tidak pernah boleh lagi kembali ke rumah kita. Itu dulu susah payah kita membangunnya, susah payah kita mendapatkannya, susah payah kita membenahinya terus, menambah-nambah terkakasnya. Dicat 1 tahun bagai, ditambah kamar-kamarnya bagaikan kakak berutang-utang demi dapat rumah ini. Tapi setelah kita meninggal, selesai kita disolatkan, kita tidak boleh kembali ke rumah yang kita punya. Mungkin atas nama kita rumah itu kan. Dan begitu seterusnya. Setelah selesai pemakaman kita,
Kiranya yang kemudian kembali pulang ke rumah tidak cuma teman-teman, tetangga, jamaah, tapi keluarga yang kita cinta ini juga tidak mau lagi menemani kita dekat kubur. Paling menjelang maghrib sudah pulang juga semuanya. Betul apa ya? Walaupun memang pernah ada yang menceritakan kejadian ada seorang suami yang memang sampai larut malam dia di kuburan tuh. Besoknya balik lagi ke kuburan itu, membersihkan kuburan itu, berdoa di kuburan sampai berapa hari. Ini adalah orang yang mengamati bertanya, Pak, luar biasa sekali mungkin cinta Bapak pada ibunya. Setiap hari Bapak ulang melihat kuburan ibu, mendoakan, membersihkan. Salut saya sama. Ya, itu juga bagian dari cinta saya kepada istri saya. Karena dia sudah bersama dengan saya sekian puluh tahun. Sudah banyak suka duka. Maka saya ingin memberikan yang terbaik itu. Tapi juga ada sekaligus pesan almarhumah. Apa pesan almarhumah, Pak? Kata almarhumah, ada kalau sekiranya dulu ambo meninggal dan nanti udah lumbulia menikah lesa balon karya kuburan ambo. Jadi ambo ngambil satu hari ke kuburan, ambo kipe kuburannya supaya capek karya. Apa yang saya maksud dari menceritakan itu semua, Pak Ibu? Kalau hidup kita hanya untuk harta dan keluarga, kita tidak peduli dengan bekal akhirat kita, ketakwaan, amal soleh. Alangkah malangnya ketika kita meninggal nanti, kita tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak punya pengharapan apa lagi. Oleh karenanya, ayo motivasi diri kita. Silakan tetap cintai harta dan keluarga, tapi lebih cintailah Allah dengan segala rangkaiannya. Cintailah amal soleh, cintailah ketaatan, karena itu teman sejati kita dunia akhirat. Oh, berharap teman sejati kita keluarga betul enggak? Bahkan kita ada masalah, sebelum kita berurusan dengan masalah orang lain, malah keluarga kita mempermasalahkan kita. Itulah. Ada suaminya atau istrinya menghadapi masalah, malah itulah. Astagfirullahaladzim. Harusnya gimana? Suami istri itu penopang, penguat keluarga. Misalnya suami usahanya dagang, suatu saat akan rugi. Nah, rugi kan? Istri yang baik tampil memberikan hiburan. Jadi rugi galeri koda, rugi dia Pak, itulah tadi malah kata gitu dan sebagainya. Tapi rasanya selama itu lebih banyak untung nggak lewat. Mau dagang kalimat begitu. Alhamdulillah, dia bilang nggak rugi, kok nanya baca di istrinya dulu. Nah, sama kalau mungkin Allah menguji kita dengan rugi kali ini. Nggak apa-apa. Nah, itu juga ujian. Alangkah bahagianya kalau punya pendamping hidup seperti itu. Semoga kita semua seperti itu dengan pasangan kita. Amin. Maka tepat sekali akhir ayat 145 surah Al-Imran tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdaya aja. Senang kita punya banyak harta, senang. Iya, betul. Tapi memperdaya aja tuh sampai di mana? Kesenangan dengan harta. Kan dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlaq. Celakalah orang yang pengumpat dan terus merasa kecewa saja hidupnya. Dia terus menumpuk harta dan mengira hartanya itu akan mengekalkannya. Tapi ternyata tidak ada daya harta, pangkat, jabatan kalau kematian sudah sampai. Itu artinya harta itu kesenangan yang memperdaya saja. Keluarga, memang kesenangan keluarga itu, tapi kesenangan memperdaya saja itu. Setelah kita meninggal, nggak ada mereka mau membiarkan kita lama-lama di rumah. Ya, kita sudah mati. Berarti
berdaya saja itu. Pangkat dan jabatan, kesenangan berdaya saja itu. Habis periode, berhenti. Kalau kita benar, itu akan dikenang kebaikan kita sebagai pemimpin. Kalau tidak benar, akan dihina, akan dicaci maki. Itu. Jadi kesenangan berdaya saja dunia ini. Makanya Bapak Ibu, orang yang benar merenungkan kematian, dia akan terperdaya dengan dunia ini. Dunia ini akan dilayani saja sesuai dengan kondisinya. Itu aja. Saya menguatkan kita Bapak Ibu, silakan kita juga usahakan dunia ini kita, tapi tetap kita anggap itu hanyalah sarana, bukan tujuan kita. Selagi Bapak Ibu, tujuan kita apa? Allah dan semua yang terkait dengan Allah tadi, yaitu selamat dari neraka dan mulus nanti masuk surga. Inilah renungan kuliah subuh kita pagi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga mempermantap yang sudah ada dalam jiwa raga kita. Ayo tetap bersemangat, tapi semangatnya terkendali, semangatnya benar, semangatnya lurus, yaitu semangat untuk tetap menjaga iman dan takwa, semangat untuk kesolehan, semangat untuk ketaatan, semangat untuk menjadikan dunia ini ladang amal buat akhirat kita. Itu dia, merenungkan mati yang benar. Tapi kalau karena pengajian saya sekarang mengajak merenungkan kematian, sesuai pun ada semangat bekerja, itu keliru tuh mak, keliru, ya kan? Nggak apa kalau bekerja, kematian aja. Belum aja. Ganti salah dunia apa? Nah, itu keliru. Ya, kita yang semangat semuanya, tapi semangatnya yang benar, yang diridhoi oleh Allah SWT. Setuju, Bu? Terima kasih dan mohon maaf.